sudah diputuskan keluasan 256.000 hektar yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Keren, Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia jadi salah satu infrastruktur terbesar di Asia Pasifik. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana jangka panjang suatu negara. Bahkan, bukan hanya Indonesia, negara-negara lain juga turut membangun infrastrukturnya untuk memastikan kemudahan masyarakatnya sehari-hari. Proses pembangunan infrastruktur bukan hanya jalan tol saja, melainkan juga berkaitan dengan batas-batas pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tak ayal jika pembangunan di wilayah Asia Pasifik hingga kini menjadi prioritas utama dunia, bahkan menghasilkan nilai investasi signifikan yang sangat menguntungkan. Asia Pasifik telah menjadi rumah bagi beberapa proyek yang paling ambisius dan transformatif di dunia. Proyek infrastruktur tersebut digadang-gadang akan menghasilkan nilai yang signifikan bagi para investor real estate. Dilansir dari Kompas.com, setidaknya terdapat 5 proyek infrastruktur terbesar di kawasan Asia Pasifik yang tengah dibangun hingga kini. Kelimanya merupakan ibu kota negara atau IKN baru di Indonesia, Sengzongling, Mumbai Metro, serta sistem pembuangan terowongan dalam Singapura. Selama pandemi COVID-19, kondisi sektor perhotelan kian memprihatinkan yang ditandai dengan banyaknya unit properti tersebut bangkrut maupun dijual. Dalam konferensi pers virtual pada Senin 27 September 2021, Ketua Badan Pimpinan Daerah atau BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantoro, mengatakan fenomena tersebut terjadi lantaran merosotnya jumlah pengunjung. Sehingga jumlah hotel-hotel yang akan dijual itu bervariatif, mulai dari hotel bintang 5 hingga non-bintang itu banyak sekali. Adapun beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang digarap di wilayah Asia Pasifik di masa pandemi ini, di antaranya yakni ada Sengzongling, Tiongkok. Pembangunan infrastruktur di selatan Tiongkok menjadi prioritas pemerintah selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah pembangunan Sengzongling sebagai salah satu jembatan terpanjang di Asia Pasifik sejauh 24 km. Jembatan ini menghubungkan distrik baru Chihueng di Xinjiang dengan distrik Baoan di Shenzhen. Diharapkan dalam proyek pembangunan ini akan menghubungkan antara Chihueng dan Baoan untuk menambah pengembangan jangka panjang. Lalu, Mumbai Metro, India, proyek pembangunan infrastruktur kereta api juga dirancang di Mumbai, India sebagai salah satu kota metropolitan terbesar. Jalur pertama Mumbai Metro yang melintasi Versova di barat laut kota dan Ghatkopar Timur telah dibuka pada 2014 silam. Hingga kini, proyek Mumbai Metro sedang dilanjutkan dengan 10 rangkaian jaringan rel kereta sepanjang 180 km. Selanjutnya, terowongan saluran pembuangan Singapura. Selain dikenal dengan infrastruktur MRT yang sangat panjang, Singapura juga sedang melakukan pembangunan infrastruktur saluran pembuangan. Sistem ini nantinya akan mengumpulkan air bekas penggunaan rumah tangga yang disuling kembali sehingga layak digunakan. Proyek yang akan selesai pada tahun depan ini menggunakan terowongan sedalam 80 km untuk membawa semua air limbah Singapura ke 3 pabrik pemukiman. Yang terakhir, Ibu Kota Negara Kalimantan yang dijadikan sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan di Penajam Pasar Utara akan dibangun secara kontinu. Proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini diharapkan bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kondisi Jakarta yang sudah rawan banjir dan kini terancam tenggelam. IKN juga akan menambah posisi tawar dan peluang besar bagi investor properti dalam jangka panjang, terlebih dalam menghindari naiknya permukaan air laut seperti sekarang. Beberapa daftar kompilasi pembangunan infrastruktur terbesar di kawasan Asia Pasifik ini hingga kini masih menjadi prioritas meski di masa pandemi COVID-19. Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan ibu kota baru tersebut tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2022 yang dikutip CNBC Indonesia pada Jumat 24 September 2021 lalu. Dalam dokumen tersebut disebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 510,79 miliar rupiah untuk membangun ibu kota baru atau IKN. Untuk mendukung pembangunan IKN baru ini, pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan supaya bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya. Apalagi untuk negara kita Indonesia, negara yang besar, yang memiliki 17.000 pulau, luas, infrastruktur merupakan syarat dan fondasi bagi negara kita ini untuk maju. Jokowi Bapak Infrastruktur. Proyek Bandara Siboru, Papua Barat bakal rampung dan diresmikan Jokowi akhir tahun 2022.
Pembangunan bandara menjadi salah satu infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN baru. Proyek pembangunan bandara di era Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas tidak lepas dari terbitnya sejumlah aturan yang dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN sejak tahun 2016. Terdapat 8 bandara yang masuk dalam list Proyek Strategis Nasional 2021 yang mengacu pada Perpres Proyek Strategis Nasional 2020 melalui Perpres nomor 109 tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 6 bandara merupakan proyek pembangunan bandara baru, diantaranya bandara yang terletak di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Siboro Fakfak dan Bandara Rendani di Manokwari. Sedangkan 2 sisanya adalah pengembangan dari bandara yang sudah terbangun sebelumnya. Dilansir dari Kompas.com pada hari Jumat 24 September 2021, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan 2 bandara yang berada di Papua Barat, yaitu Bandara Siboro di Fakfak dan Bandara Rendani di Manokwari. Dalam tinjauan yang ditemani Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan, Budi Karya Sumadi ingin memastikan pembangunan bandara berjalan sesuai dengan rencana di tengah masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulisnya, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membangun Papua dan Papua Barat secara cepat. Oleh karena itu, Menteri Perhubungan bersama Bahlil Lahadalia, Pemda, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda merancang pembangunan bandara yang lokasinya di Siboro tersebut. Menurutnya, dengan kondisi geografis yang sulit tersebut, tentunya akan membutuhkan upaya yang lebih untuk membangun Bandara Siboro ini. Ia juga mengatakan hingga kini, progres pembangunan Bandara Siboro di Fakfak sudah mencapai 30% dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. Budi Karya mengungkapkan hingga kini di Fakfak sudah memiliki bandara existing, yaitu Bandara Torea, namun hanya memiliki landasan sekitar 1.400 meter dan belum bisa didarati pesawat berbadan besar, sehingga dibangunlah bandara baru yang berlokasi di Siboro. Pembangunan Bandara Siboro di Fakfak tersebut dimulai sejak tahun 2020 yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas transportasi udara di wilayah Papua Barat, khususnya dapat menciptakan konektivitas dari dan ke Fakfak, sehingga kota Fakfak dapat menjadi tujuan wisata baru dan mobilitas manusia serta barang bisa dilakukan dengan lancar. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meninjau progres pembangunan Bandara Rendani di Manokwari, Papua Barat. Kini, pembangunan bandara tersebut sudah memasuki pekerjaan box culvert atau gorong-gorong dan pembangunan relokasi jalan dan jembatan untuk akses menuju bandara. Selain itu, nantinya akan dilakukan perpanjangan runway atau landasan pacu dari 2.000 meter menjadi 2.300 meter supaya bisa didarati pesawat yang lebih besar karena Manokwari merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat. Kehadiran bandara tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi udara dan bisa membuka gerbang perekonomian dan pariwisata di Manokwari dan sekitarnya. Sebagai informasi, selain pembangunan kedua bandara itu, Kementerian Perhubungan juga tengah membangun sejumlah bandara di Papua dan Papua Barat, seperti Bandara Nabire Baru, Bandara Anggi, Bandara Ilaga, dan Bandara Ewer. Aturan yang mengatur PSN diantaranya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional itu, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Regulasi tersebut lebih dikenal dengan sebutan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub pada Rabu 2 September 2021 lalu berencana akan membangun 16 bandara di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembangunan 16 bandara strategis akan menelan anggaran sekitar 1,6 triliun rupiah. Pembangunan bandara akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Papua. Kemenhub sendiri tahun depan akan menyiapkan anggaran membangun infrastruktur di semua sektor sebesar 33,9 triliun rupiah.